recording. Ya, Oke, yang semua ya. Yang daily ya, sekarang udah hari Selasa. Saham yang kita bahas kemarin udah terbang juga hari ini, oke. ya. Terbang. Dan kemarin kita juga udah bahas. Tapi hari ini muncul berita lagi nih, Mas. KPI ya, yang kedatangan Ina dan Antara ya Mas ya. Dan Antara Indonesia Investment senilai 800 juta US dollar nih. Oh iya, gede ya. Terima kasih Om. Nah, gimana nih prospeknya Om? Walaupun kita sebenarnya udah call berkali-kali kayak di bawah ya, Iya betul. naik rumah bayar dan bagaimana nih? Apakah masih layak untuk dijual atau kita yang nunggu invest dulu Om? Kalau ini ya sebenarnya kita lihat market aja deh. Kalau kita ngelihat, karena kita udah beberapa kali bahas TPI ya, dari mulai 8.000, 9.000 ya, dari 7 ribuan kalau nggak salah, 7.400. 7.400, kemudian beberapa kali dia retrace. Apakah masih on track? Kita lihat nih ya. Langsung kita lihat aja di marketnya seperti apa, karena kalau tanpa kita ngeliat, kita bahas market tanpa ngebahas kondisi marketnya itu kurang afdol ya. Kita lihat TPI ya. Gimana sih kondisi market terkini dari TPI ya, navigasinya seperti apa gitu. Jangan sampai teman-teman tidak tahu navigasi malah ikut-ikutan hanya karena newsnya itu bisa news untuk nambah posisi atau koleksi, ada juga news untuk buang barang atau keluar gitu ya. News itu sebenarnya sifatnya netral aja gitu, tinggal kita gimana ngelihat keadaan di market itu, reaksinya terhadap atau responnya terhadap news itu gitu ya. Kalau kita lihat TPI ya kan, kalau kita lihat nih dia masih ini ya, pergerakannya itu dia channeling gini ya, walaupun dia ada naik turun seperti itu, tapi dia momentumnya dia maintain momentumnya itu naik gitu. Dan kalau kita lihat di weekly juga dia masih bagus gitu ya, momentumnya masih seperti ini di ML2 nya, dan ML3 juga dia masih akumulasi seperti ini, masih on track. Justru ini hari ini juga baru memulai nih. Sebenarnya kemarin-kemarin juga kita udah rekom ya, kalau misalkan dia dibanting di bawah 10.000 tuh masih justru masuk gitu ya. Nah sekarang udah langsung cuan nih. Kalau perihal dari ini apa, kerjasama dengan Danantara, ini berita bagus ya, berita bagus, dan nilainya juga gede dan harusnya akan berdampak juga ke sahamnya. Tapi again, untuk di saham itu kita harus melihat respon market yang sebenarnya gimana dan posisi dia seperti apa sebenarnya, posisi big money. Ingat ya, kalau saham itu atau candle price ini dia bukan represent sahamnya, tapi dia represent posisi dari big money yang ada di emiten itu gitu. Jadi kita jangan sampai keliru. Jadi kita harus make sure di lapangan, di pasar seperti ini, di marketnya itu, news itu seperti apa respon dari marketnya gitu. Overall masih oke loh, masih bisa masuk sebenarnya. Target kan harusnya bisa sampai 12.000 ya, 12.000, 11.000 lah minimal gitu kan. Tapi target juga itu adalah kita juga ngikutin market juga, karena kita juga nggak bisa mengendalikan market is market gitu ya. Jadi kita simpel ngikutin. Kalau buat teman-teman yang udah pegang dari 7 ribuan, 7.400 gitu ya, udah tinggal hold gitu ya. Cuman kalau teman-teman juga yang kemarin sempat dia di daily ini dia turun gitu ya, kita rebalancing ke tempat lain juga nggak apa-apa. Normal terjadi di market, kita rebalancing itu juga harus nggak apa-apa. Cuman kalau mau masuk lagi, ini baru masuk lagi new cycle-nya lagi gitu ya. Tinggal dibagi aja amunisinya gitu ya. Jadi selama dia akumulasi dan momentumnya naik itu kita bisa tetap masuk, apalagi kalau dikasih merah kita akumulasi lagi gitu. Gitu Om. Oke, jadi kalau mau masuk better lebih di merah ya Mas ya. Ya betul, dikasih merah langsung sikat dah gitu, 10.000, 10.020 gitu. Justru kalau kita lihat di sini ya, kalau dia
weekly-nya kalau dia naik lagi ke 10.460, nah dia akan langsung ke 11.000 sama 12.000 nih, gitu. Gitu. Oke Om, sip. Itu untuk TPIA ya, satu gengnya itu ada BRPT Om ya, BRPT. Coba BRPT kita lihat S dari BRPT. BRPT BRPT masih on track harusnya. sama Petro ya Om ya, satu geng ya dia. Nah, di BRPT juga dia setiap kali ini ya dibawa under 1.500 dia naik lagi. Dia maintain selama dia weekly-nya juga masih oke nih. Masih momentumnya juga masih naik dan akumulasi, kita keep bareng ya. Tapi teman-teman yang baru mau masuk itu evaluasi lagi ke fundamental dirinya sendiri, apakah willing to take resiko segede ini gitu ya. Jangan kemakan pom-pom karena banyak juga saham lain yang di atas gitu ya. Atau kalau mau masuk lagi ketika dibanting itu bisa masuk selama dia akumulasi gitu. Beberapa sekuritas itu untuk di TPI ya targetnya di sampai 2000-an ya. Tapi kita ikutin aja selama teman-teman juga kita BRPT Om, iya 2000-an ya, oke. katanya sih. Cuman ya kita nggak bisa outsmart market ya. Kita simply ikutin aja gitu. Oke, sip. Berarti kalau mau masuk ya better di under atau mendekati 1450 ya di ML2 weekly ya. Iya betul. Oke, oke. Kalau kita lihat sih muncul tanda putih nih di daily ya, cuman belum pekat. Iya. Cuman kalau nanti dia naik lagi, dia misalkan di daily-nya kan udah mulai bengkok nih. Nah, Jadi kalau misalkan dia naik lagi, maintain dia bagus di atas 1.600, ya bisa lanjut lagi tuh, masuk lagi berarti. oke, oke, sip. Nah, itulah makanya kita bilang teman-teman itu kita tidak anjurkan itu untuk trading. Apalagi kalau dia kondisinya lagi rally gini, kita tidak anjurkan trading itu karena teman-teman itu yang kayak misalkan nih orang yang trading di BRPT di 900-an 1000-an, mereka nggak akan mau masuk lagi. Kemarin itu di 1200, 1300, 1500 nggak akan masuk itu. Pengalaman saya juga karena saya juga sering-sering kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau seperti ini kan kalau kita yang keep dari 800-an 900-an itu kita diamkan aja, dia cuannya akan bertumbuh dengan sendirinya gitu kan. Gitu. Jadi Oke. paling enak itu adalah kita hold sesuai sama momentumnya sama kondisi marketnya, apakah dia akumulasi apa distribusi, jadi kita ngikutin aja dan nggak harus di saham ini gitu ya. Jangan teman-teman itu malah melihat itu harus di sini, banyak yang lain juga gitu. Oke, perhatikan resiko, jangan hanya mau cuannya, nggak mau resikonya gitu ya, jadi dihitung lagi gitu. Oke Om. Oke sip, itu untuk BRPT sama TPI Om ya. Ya betul. Nah ini Om, ada pertanyaan nih dari Pak Herman. Karena saya kerja kantoran, kadang-kadang nggak sempat monitoring pergerakan saham. Supaya aman, saya pengen pasang stop loss. Apa rumusan umum untuk menentukan itu stop loss-nya ya Om? Oke, kalau stop loss itu pasang 2-3 tick di bawah nilai ML2 ini. Karena biasanya dari sesuai sama hukum machine learning kita ya, saham-saham yang dia naik kemudian dia dibanting turun itu untuk saham yang ini ya, dia sedang gerak naik ya, momentumnya naik. Jadi kita misalkan nih beli saham, kita ngikutin kan pergerakannya, momentumnya masih naik, kemudian dia masih akumulasi, lihat harga nilai dari ML2-nya. Nilai ML2-nya misalkan kita lihat inilah paling enak tuh, misalkan kita lihat di Toba ya, misal kita lihat Toba. Karena hukum machine learning kita tuh dan statistik machine learning kita, kalau saham itu dia retrace atau dibanting, dia begitu kena nilai ML2-nya dia kan mantul. Bang Ai biasanya nilai ML2 area sekitar ML2 area itu berarti ada range ya. Misalkan plus minus 5 tick, plus minus 3 tick gitu. Jadi kita taruh di situ, kalau kita mau nangkap dia di area situ. Kalau mau stop loss juga di area situ, kita turunin ke 35 tick. Misalkan kayak Toba kan sekarang dia di 880. Misalkan kita udah beli dari 600, katakan average-nya di 600. Kemudian mau
pasang stop loss berarti 883 bulatkan ke fraksinya 880 kurang 3 tik berarti 875 70 berarti 80 berarti di 860 dia gitu. Atau kalau mau itu kalau kita mau ini, jadi biasanya itu kasih dua, biasanya juga kita kasih dua area stop loss, karena kita biasanya kan kalau kita kan masuk kan biasanya itu kan 2 kali, jadi setiap kali kita masuk itu misalkan nih masuk kemarin di 600 itu ada stop loss atau trailing stop sendiri, masuk lagi di 700 ada stop lossnya sendiri gitu. Jadi misalkan ada stop loss pertama itu di 880, kemudian 860 tadi ya, ML2 dikurang 5 tik, kemudian di weekly-nya di 700, berarti kita yang beli di 600 itu dia beli 700 kurang 5 tik begitu. Jadi kita exercise aja gitu, biasanya paling bagus tuh nyari stop lossnya di situ. Nah, selama nanti perjalanan hariannya kan gerak tuh, datanya kan gerak. Jadi nilai ML2 juga gerak. Jadi ketika nanti ketemu ML2-nya itu udah bengkok, kita baru keluar di situ. Itu paling enak tuh seperti itu. Oke sip Om. Ini ada pertanyaan lagi nih Om. Lalu bagaimana membedakan area stop loss dengan retracement? Ya itu, kalau area stop loss, retracement itu yaitu area retracement itu kalau dia masih bergerak di ML2 ke atas itu berarti area retracement. Jadi misalkan nih kayak tadi Toba kan dari 960 turun sampai ke berapa tadi, 890 880. Nah dia nggak akan menembus sampai ML2 ya, makanya jadi area retracement itu area dari current price sampai ke nilai ML2-nya. Dinamik ya, kita lihat secara real time. Contohnya di Toba ini berarti dia area dari current price-nya sampai 883 ini, kita bulatkan 880 gitu ya, atau 885 ke atas, itu adalah area retracement. Dan area stop loss itu di kita itu sebenarnya karena kita itu mengikut statistik dinamik machine learning kayak gini, area stop loss itu kita bukan kalau stop loss itu kita bukan statis. Jadi misalkan di 780 udah langsung begitu sentuh di situ langsung jual, kita enggak. Jadi kita tuh ngikutin dinamis, ML2-nya bergerak, kita naikin gitu. Jadi kita ngikutin marketnya terus, cara ngikutinnya gitu. Jadi ketika nanti marketnya bawa sampai 1000, 2000 kita ngikutin. Kalau dia misalkan dia ML2-nya dia udah bengkok, artinya ML2-nya itu udah berada di atas current price-nya, berarti itu udah posisi sell karena momentumnya udah mau habis. Nah disitulah kita posisi sell. Makanya juga kita ketika posisi sell itu juga nggak langsung sell, ada kita posisi sell on strength seperti terjadi pada Antam gitu. Jadi kita ML2-nya itu jadi posisi kita sell on strength gitu. Jadi dia dinamik karena kita ngikutin market gitu. Itu. Oke, satu lagi nih pertanyaan Om. Ratu retracement atau stop loss Om? Coba ya kita study case-nya juga di Ratu, kita coba lihat Ratu ya. Ratu ini juga under 6000 juga kita udah calling ya. Udah cuan lumayan nih Ratu. Nah, lihat nih. Ini sebenarnya dia masih di area retracement karena current price-nya di 7625. Kalau dia di sini kan ML2-nya 7635. Ini karena dia jalan. Kita nunggu market close dulu. Ini dinamik nanti. Kita lihat nanti di sesi 2 dan turun. Tapi selama dia ML2-nya itu masih ke atas itu dan harga price-nya itu masih bergerak di sini-sini, itu masih area retrace gitu ya gitu. Jadi tergantung dari momentumnya sama kondisi marketnya, apakah dia itu udah distribusi atau udah retrace. Nah satu juga nambah di sini, kalau misalkan ML3-nya dia udah merah dan dia udah bengkok, artinya dia udah ke area mau loss, area stop loss gitu. Kalau selama dia masih atas kayak gini ya, ML2-nya masih ke atas dan
ML3-nya juga masih garisnya hijau dan barnya juga hijau, berarti dia masih di area retracement. Kalau kita lihat di weekly juga dia sampai 7240 sebenarnya dia masih area retracement. Karena kita pegang dia untuk medium to long gitu ya. Kayak gitu. Gitu Om cara bedainnya. Jadi karena market dinamik, data market dinamik, jadi kita juga dinamik. Banyak terjadi di retail itu karena mereka statis itu kena bouncing gitu loh. Jadi misalkan dibuat stop loss ratu misalkan di 7.600. Nanti dia bahkan ke 7.000 misalkan dia kena bouncing plok terus naik lagi, retrace lagi. Dia kena tuh. Sedang dia kena ke trigger stop loss-nya tapi market kembali naik. Karena apa? Karena dia masih dari tahap momentum naik dan bandarnya masih akumulasi gitu. Banyak kejadian kayak gitu kan teman-teman. Makanya kita nggak pakai karena kita ngikutin fundamental market yang dinamik, maka kita juga berlaku dinamik atau merespon dinamik gitu. Ya, berarti stop loss nggak bisa ditinggal ya, harus mantau trade terus. Iya, harus mantau minimal sekali sehari gitu. Teman-teman jangan nggak ada alasan sebenarnya nggak mantau. Sesibuk apa sih gitu kan? Kita kan pegang HP terus dan ini kayak text messaging kan. Jadi kayak kita pegang WA terus, kita pegang Telegram terus, ya kan? Jadi kita tinggal lihat dan ini juga nggak butuh 1-3 menit. Kalau misalkan teman-teman itu ada alasan nggak bisa ngelihat sahamnya, berarti ini dong, nggak berharga dong investasinya. Masa kita investasi kita nggak bisa lihat, segampang itu kita monitor. Kita nggak harus misalkan kalau di properti ya nggak bisa, karena misalkan di propertinya di Balikpapan di Kalimantan, kita harus terbang ke Kalimantan lihat ya nggak bisa. Sekarang kan kita hanya lihat by HP 1-3 menit per hari dan segampang itu dengan teks komen kayak gini, nggak ada alasan sih sebenarnya. Oke, sip. Oke, Mas Herman, ya Iya, mungkin itu ya jawaban dari proses perihal stop loss sama retracement. iya, oke. Oke, mungkin cukup atau ada tambahan lagi dari Om Sis, Mas? Cukup sih. Jadi ini ya apa namanya teman-teman mungkin next kita mungkin akan itu Om ya. Kita akan bahas masterclass dari ITRX untuk ngebahas lebih lanjut lagi gimana navigasi atau penggunaan dari toolset ini ya. Kita akan Oke, mungkin perpanjang durasinya dan kita buat setiap Rabu ya jam 20 WIB. oke, sip. Jam Oke. Rabu malam ya, malam Kamis jam 20 WIB. Oke. Ya, Oke, sip. oke, Oke, Om itu Sis. aja. Itu aja. Yang sebelumnya ini kan kayak beberapa saham-saham pilihan kita tuh sekarang lagi retrace ya wajar lah gitu ya. Wajar. Misalnya selama on track naik turun saham itu biasa gitu ya. Kita keep hold, kita pantau aja dia apakah nanti momentumnya sudah selesai ya baru kita lepas. Selama dia momentumnya juga masih naik dan market juga masih akumulasi, naik turun candle merah hijau itu biasa, kita jangan terpengaruh sama itu gitu. Itu aja Om tambahannya. Thank you. Oke, sip. Oke, Om, thank you semuanya Oke, teman-teman. Di si Intradaily di hari Selasa, ketemu lagi besok ya hari Rabu di Intradaily biasa jam 12 siang. Kemudian nanti malamnya lanjut ya Mas ya. ya Jadi jam hari 20 Rabu. lah WIB. Oke, sip. Thank you semuanya Oke, ya. thank Ya, you dan Om. freelance. Happy cuan.